Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan melepaskan, mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya?
Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1 adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi shalom. Semua yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, kita bersyukur kita ada di bulan Juli. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya kita semua rindu masuk dalam hadirat Tuhan, menanti-nantikan hadirat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Abah, sampai hari ini Engkau masih pelihara hidup kami. Kami ada di awal bulan Juli. Sungguh kasih-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Kami hendak menaikkan syukur kami kepadamu. Biarlah penyembahan kami, pujian kami menjadi persembahan yang harum, indah, berkenan di hadapan. Mari buka suara kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari ungkapkan setiap kerinduan kita. Nyatakan di hadirat Tuhan. Mari nyatakan di dalam hadirat Tuhan. Yesus, Kau yang kami rindukan, Kau yang kami nantikan. Oh Yesus, Yesus, Kau baik ya Tuhan, Kau baik ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau yang layak disembah, Yesus Kau layak dipuji selama-lamanya. Kami sembah, kami puji nama-Mu. Haleluya. Biarlah Kau segala kemuliaan, Kau saja yang layak disembah.
Kami perdengarkan suara kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami perdengarkan setiap nyanyian pujian kami, pengagungan kami, syukur kami kepadamu ya Aba. Haleluya, haleluya. Yesus segalanya, Kau segalanya bagi kami. Engkau tahu setiap kedalaman hati kami ya Aba. Namun izinkan kami mengungkapkan setiap apa yang ada dalam hati kami lewat nyanyian kami, kerinduan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Nyanyikan sama-sama. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan
kemuliaan yang kudus. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan. Mari angkat tangan kita. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan. Lebih lagi, ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Biar kita masuk dalam gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Lebih lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Sorakan haleluya. Terpujilah namamu. Kami bersuka cita dalam nama Yesus. Sama-sama berkata amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Boleh kasih jabat kiri kanan saudara, kasih salam saudara. Bilang begini, ayo masuk ke gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Yang setuju katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Dia baik, sangat baik, teramat baik. Percaya, setuju katakan amin. Haleluya. Masuk gerbangnya. Mari bersama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Angkat jempol saudara, katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sekali lagi, sebab Tuhan baik. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus Kristus, Allah Tuhanku. Mari bersama-sama dengan iman. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji Dia tiuplah
tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Mari angkat jempol saudara. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Lagi sama-sama, jempolnya dua-dua di atas. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Boleh bertepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Semua. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia, tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Mana jempolnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah? Sebab Tuhan baik. Amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi dengan iman. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi sama-sama. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Percaya Dia baik, katakan amin. Yang setuju Tuhan baik, katakan wuh. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wuh. Kasih tahu kiri kanan saudara, jemaat yang ada di rumah, Tuhan bilang begini, Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Ayo kasih tahu sama istri, suami saudara, anak-anak saudara, amin. Tuhan baik, sangat baik, teramat baik. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya, sebab Dia sahabat yang baik. Setuju, katakan amin. Percaya Tuhan baik, katakan amin. Terima kasih Bapa, Engkau yang menenun setiap kami serupa dengan gambar Tuhan. Kami tidak khawatir ya Tuhan, kami tidak takut betapa ajaib dan dahsyatnya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari buka kedua belah tangan kita Bapak Ibu Saudara.
Tangan kami terangkat tangan kepadamu ya Aba. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau memenuhi diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Oh, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabat, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, oh, ku mengangkat
Mari sembah Tuhan. Yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh Bapak Ibu Saudara. Mari puaskan setiap kami ya Tuhan. Mengawali bulan Juli ini, biar di bulan Juli ini kami tidak pernah meninggalkan Engkau. Sebab kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Di tengah kesusahan, di tengah kondisi, Engkau tetap ada bersama dengan kami Tuhan. Oh, mari saudara yang ada di rumah, saudara mau berteriak di hadapan hadirat Tuhan. Mari berteriak saudara. Mari saudara bebaskan hati kita. Oh Jesus Lord, Yesus Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Sekali lagi bersama-sama ku mengangkat wajahku Tuhan. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya. Mari angkat wajah kita di hadapan hadirat Tuhan. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih kami boleh masuki bulan Juli di tahun 2020
Yang kami sadar dan kami tahu bahwa itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Karena kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Engkau setia Tuhan, Engkau mulia. Engkau ajaib buat hidup kami. Engkau hebat, Engkau besar. Engkau yang memelihara, Engkau yang menolong, Engkau yang menyembuhkan. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi. Engkau yang mengangkat kami kalau kami jatuh. Engkau yang memberikan kami pengharapan kala kami mengalami keputusasaan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah gembala kami yang baik. Engkau Bapa yang baik buat hidup kami ya Tuhan. Tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah dalam hidup kami. Engkau setia ya Tuhan. Engkau mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan iman pengharapan kami. Masuki bulan ini Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami. Sebab kami tidak mampu, kami tidak sanggup berjalan sendiri. Tuhan pegang tangan kami, pegang hidup kami. Tuntun langkah kami ya Tuhan. Kalau sampai ada kami yang jatuh, Tuhan angkat topang kami kembali. Kalau sampai kami ada yang goyah, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Engkaulah penolong yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Bersyukur Engkau mulia. Bersyukur Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Tidak terselami pikiran-Mu ya Tuhan. Tidak terduga rencana-Mu dalam hidup kami. Kebaikan-Mu ya Tuhan. Kebaikan-Mu ya Tuhan. Kebaikan-Mu ya Aba. Makasih Tuhan. Makasih. Bapa, permuliakanlah nama-Mu lewat hidup kami. Dalam masa-masa yang tidak baik ini, biarlah hidup kami terus terap jadi terang dan jadi garam. Sehingga orang boleh melihat bahwa Kristus hidup dalam hidup kami. Keadaan tidak membuat kami berubah, tapi keadaan membuat kami berubah semakin menjadi serupa dengan Kristus. Roh Kudus tolong dan bantu kami. Roh Kudus kuatkan kami, hibur kami, topang kami Roh Kudus. Sebab kami tidak mampu sendiri. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau setia Tuhan buat hidup kami. Dan kami cuma mau bilang gak ada yang seperti Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami buka hati pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. Biar lewat perjamuan kudus juga perjamuan ini menyalurkan anugerah bagi depan kami. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang susah Tuhan tolong, Tuhan hibur. Tuhan kuatkan. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati dan hidup kami siap. Mari kita semua yang sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Bulan lalu saya bilang bahwa bulan Juli kita akan evaluasi kembali. Dan ternyata kita putuskan untuk tidak ibadah onsite dulu, tapi kita tetap ibadah online ya. Dan saya berharap biar sukacita kita tetap sama, hati kita penuh dengan ucapan syukur. Karena Tuhan baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat kitab Markus 6 ayat 30 sampai ke 44. Kitab Markus 6 ayat 30 sampai ke 44. Saya akan bacakan Markus 6 ayat 30 sampai ke 44. Tolong ekonya dikecilin, ekonya kencang sekali di depan. Perikopnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya
semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu itu, hari sudah mulai malam. Datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi ia berkata pada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menghadap ke langit dan mengucap berkat. Lalu ia mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang itu mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempelajari ayat ini, saya menemukan ayat ini ditulis dalam keempat Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Juga Yohanes. Nah, dan ini adalah satu-satunya mujizat yang ditulis oleh keempat Injil. Bapak Ibu pernah tahu ada satu kisah di mana Tuhan Yesus juga melipat gandakan 7 roti, itu memberi makan 4.000 orang laki-laki. Saudara kasih dalam Tuhan, tetapi itu hanya ditulis dalam kitab Injil Matius dan Markus. Saudara, ini adalah satu-satunya kisah mujizat Yesus yang dicatat oleh keempat Injil. Saya percaya ini adalah penting sekali pesan Tuhan buat saya dan saudara. Setuju kata yang siap katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu pertanyaannya, kenapa sih Pak roti dan ikan? Bapak Ibu Saudara, karena memang roti itu dan ikan itu adalah makanan yang umum pada masa itu dan di daerah itu. Ya kalau sekarang itu mungkin beda kali ya sekarang ya. Makannya berbeda dan di tempat yang berbeda itu beda. Tetapi esensinya sama Bapak Ibu Saudara. Itu adalah makanan yang jadi kebutuhan pokok dan biasa buat orang di tempat itu. Saudara, ayat 30 bilang begini, kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Mereka beritahu apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat ayat perikop sebelumnya, ada 2 perikop mengatakan bahwa Yesus mengutus ke 12 rasul. Jadi Yesus mengutus 12 rasul itu 2 orang. Ngapain? Disuruh pergi untuk mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit dengan minyak. Dan apa yang terjadi? Betul, setan-setan keluar pergi. Orang-orang sakit disembuhkan. Tetapi tidak lama kemudian kabar baik itu berubah, Bapak Saudara. Itu kabar baik, itu kabar sukacita. Perikop selanjutnya mengatakan Yohanes Pembaptis itu dibunuh. Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Raja Herodes. Dipenggal kepalanya. Saudara, dalam hidup kita juga mungkin seringkali kita dengar ada kabar baik. Tapi juga mungkin ada kabar-kabar yang begitu tidak menyenangkan dan kabar buruk. Itu membuat kita takut. Membuat kita gentar. Maka itu Yesus dan murid-muridnya, apa yang mereka lakukan? Saudara selanjutnya berkata, lalu ia berkata kepada mereka,
marilah kita ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat. Bapak Ibu dengar baik. Waktu ada kabar-kabar buruk, kabar-kabar yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Dengar baik, ini adalah waktunya untuk kita beristirahat di dalam Dia, yaitu di dalam Kristus. Untuk apa? Supaya iman kita kembali dikuatkan. Kita bukan melihat dengan mata apa yang kita rasakan saja. Tetapi minta Tuhan tolong tuntun kita apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Saudara, menyendiri ini bukan hanya berbicara kita sendiri sama Tuhan secara jasmani ya. Tetapi yang terpenting adalah melibatkan hati kita sepenuhnya. Dan hidup kita sepenuhnya dengan Tuhan. Itu penting sekali saudara. Mungkin saudara berkata, saya sudah baca Alkitab Pak, saya sudah baca, saya sudah doa. Tapi hati saya tetap gak tenang. Saudara, saya bilang begini, harus melibatkan hati segenap kehidupan kita. Saudara, ayat selanjutnya berkata, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Saudara, tetapi orang-orang mengetahui kemana Yesus dan murid-muridnya pergi. Sehingga mereka mendahului dari jalan darat. Dan mereka sampai duluan di tempat itu. Saudara, ketika rombongan Yesus yang naik perahu bersama dengan para murid sampai ke tempat mereka yang tuju, yaitu tempat yang sunyi. Mereka kaget. Ternyata begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti mereka dari jalur darat ternyata. Saudara bisa bayangkan gak saudara ya? Mereka, Alkitab bilang mereka gak sempat istirahat. Mereka capek sekali. Yang kedua, makan pun mereka gak sempat. Bapak saudara biasanya nih. Bapak saudara kalau gak makan gitu ya. Biasa bawanya apa Bapak saudara? Bisa gampang emosi kali ya. Gue belum makan nih katanya. Aduh gak ada istirahatnya ini. Mungkin murid-murid Yesus sambil dayung perahu pakai di kapal laut, di kapal layarnya di Danau Galilea, mereka mungkin beri, kenapa lu Pet? Maksudnya Petrus. Asam lambung gue naik nih, kalau dulu ada asam lambung gitu ya. Kenapa? Seharian mereka belum makan, capek. Mereka mau istirahat tempat yang sunyi. Tetapi mereka melihat kumpulan orang yang banyak sudah ada di tepi pantai. Tapi apa respon Yesus? Apa Yesus marah-marah? Berkata, kasih saya waktu kah? Enggak. Alkitab mencatat begini luar biasa. Lalu tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Sudah mungkin kita berkata begini. Hari-hari ini saya sudah melakukan dengan sekuat tenaga saya, dengan kekuatan saya sendiri. Saya gak sanggup, saya gak mampu, saya alih frustasi. Saya mulai menyalahkan keadaan sekeliling. Seakan saya mulai menyalahkan Tuhan. Saudara dengar baik, ini waktunya sungguh-sungguh kita kembali sama Tuhan. Jangan takut, Tuhan Yesus tidak pernah menolak. Seperti ayat ini berkata, ketika Yesus melihat kumpulan orang banyak itu, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dengar baik, Yesus mengasihimu. Yesus mengasihi kita semua. Amin Bapak Saudara. Saudara, ayat 34 selanjutnya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat 17 orang itu, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Lalu Yesus mulai ngajar. Di kitab Injil Matius, di kisah ini juga dicatat, mengatakan Yesus mulai menyembuhkan orang-orang yang sakit. Sudah Yesus sambil mengajarkan kebenaran. Yesus mulai menyembuhkan orang-orang yang sakit di tempat itu. Saudara, setelah melakukan demikian, di tempat yang sunyi itu lalu murid-murid segera ambil inisiatif berkata begini, Guru, ini sudah mulai malam, suruh mereka pulang. Kenapa? Ini tempat yang sunyi. Kita nggak bisa dapat apa-apa makanan di tempat ini. Suruh mereka pulang. Suruh mereka pergi ke kota-kota tempat desa-desa yang lain supaya mereka bisa membeli makanan. Saudara, Tuhan Yesus nggak bilang begini, oke, kalau gitu bubarkan semua. Suruh mereka pulang. Tapi Yesus berkata yang membuat murid-murid terkejut, saya percaya pada saat itu. Yesus berkata, tidak. Kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid kaget. Gimana beli makan? Lalu yang nyeletuk. Kita punya uang 200 dinar. Mana cukup buat 5.000 orang laki-laki, saudara. Ahli Alkitab mengatakan ini lebih dari 10.000 orang karena wanita dan anak-anak tidak dihitung. Artinya begitu banyak kumpulan. Dari mana kita beli roti? Ini tempat yang sunyi. Saudara tadi diingatkan ini tempat yang sunyi. Saudara, dengan kata lain saya mau bilang begini Bapak Saudara.
Tuhan adalah Tuhan yang bukan hanya memperhatikan kebutuhan rohani kita, tapi kebutuhan jasmani Dia tahu kita butuh. Dengar baik Bapak Saudara, Tuhan adalah bukan Tuhan yang hanya memperhatikan kebutuhan rohani saja, tapi kebutuhan jasmani saya Bapak Ibu Saudara, Dia tahu apa yang kita perlukan, Dia butuhkan. Amin. Saudara, kalau kita jadi murid-murid mungkin kita saat itu bingung. Wah, mesti gimana? Kita cuma punya 200 dinar, mau beli di mana? Nggak ada. Mungkin mulai pesimis juga. Gimana ya? Mungkin mereka bilang begini, wah, masalah ini terlalu besar. Atau sebaliknya, mempercayai Tuhan. Apa bukti kita percaya Tuhan? Saudara, sederhana sekali. Waktu Tuhan suruh, kerjakan. Waktu Tuhan suruh melangkah, melangkahlah. Itu namanya mempercayai Tuhan. Ayat 38. Tapi ia berkata kepada mereka, berapa roti yang ada padamu, cobalah periksa. Sesudah mereka meriksa, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Nah, saat itu Tuhan Yesus bilang begini, coba periksa yang ada padamu. Wah, mereka mulai periksa. Di ayat yang lain dalam kitab Yohanes dikatakan ada seorang anak laki-laki itu memberikan 5 roti dan 2 ikan. Saudara, ada 5 roti dan 2 ikan. Saudara bilang begini waktu murid ketemu begini, wow, gak mungkin begitu. Waktu murid lihat 5 roti 2 ikan, dia bilang begini, bisa apa? Bisa apa? 5 roti 2 ikan bisa apa? Gak mungkin mereka kata, haleluya puji Tuhan, gak begitu pasti. Mungkin dalam hati mereka begini, bisa apa? Cuma 5 roti 2 ikan bisa apa? Saudara dengar baik, jangan pandang ringan apa yang ada pada kita. Saudara, apa yang ada pada kita, yang kita pegang, yang punya kita. Waktu kita serahkan pada Tuhan, sesuatu yang hebat dan ajaib pasti terjadi. Setuju mengerti, katakan amin. Saudara, ada seorang penginjil namanya John Sung. Dia penginjil yang dipakai Tuhan luar biasa di daerah Asia. Dia orang pintar, tapi dia memilih untuk jadi seorang penginjil, dia lulusan dokter. Saudara, dia bahkan disebut sebagai obor Asia. Kenapa? Asia ini sebagian besar kebangunan rohani digerakkan oleh namanya John Sung. Apa Ibu? John Sung, dia bilang begini. Ketika dia melihat dirinya tidak ada apa-apa, dia bilang begini. Saya punya jari 5. Punya tangan 2. Yang berbicara 5 dan 2. Waktu saya bawa, saya serahkan sama Tuhan. Tuhanlah yang pakai saya untuk hormat dan kemuliaannya. Bapak Ibu, waktu kita bawa dalam jari kita, tangan kita, pekerjaan kita yang mungkin kecil yang gak kelihatan apa-apa, usaha kita, keluarga kita, semua yang kita bawa sama Tuhan, itu mungkin kecil gak ada apa-apa. Saya mau bilang begini, Tuhan akan jadi buat itu multiplikasi dan besar. Setuju percaya, katakan amin. Saudara, N41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menghadap ke langit dan mengucap berkat. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga dengan kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Saudara, apa yang dilakukan? Setelah Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus nggak bilang begini, cuma segini. Enggak. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus mulai menghadap ke langit, mengucap berkat. Menghadap ke langit berbicara bagaimana? Mempunyai hubungan dengan Bapaknya. Dia berdoa, dia mengucapkan berkat. Saudara, dalam Injil Yohanes, dalam kisah ini dikatakan begini, Yesus mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, itu yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berdoa, Yesus mengucap syukur. Dan pelipat gandaan itu terjadi. Saudara, apa yang Tuhan mau kita lakukan, saudara? Waktu kita tenang, kita datang sama Tuhan, kita tenangkan hati kita. Kita berdoa. Di dalam doa itu ada ucapan syukur. Dan jangan lupa sekali lagi, karena ada anak yang mau berbagi. Bapak Ibu Saudara, 4 hal ini saudara akan melihat bagaimana 5 roti 2 ikan dalam hidup kita mengalami multiplikasi yang luar biasa. Waktu
Waktu hati kita tenang, lihat keadaan kita sekeliling mungkin tidak tenang. Waktu kita berdoa, ada hubungan kita dengan Bapa di surga. Lalu kita mulai mengucap syukur. Sekalipun itu sedikit-sedikit, begitu kecil tidak ada artinya. Dengar baik. Tapi itu semua ada juga karena ada orang yang juga mau berbagi. Saudara, waktu murid-murid mulai membagi, dibagi-bagikan, saudara, saya percaya waktu murid-murid bagi kan, murid-murid juga itu lagi capek banget loh. Dan mereka belum sempat makan. Mungkin dalam hati mereka berpikir begini, ntar gue dapat bagian gak ya? Ini jajan udah habis duluan nih. Begini, bagi. Tapi benar, sikap hati murid-murid, dia juga punya sikap hati berbagi seperti anak kecil yang menyerahkan roti itu. Dia punya sikap berbagi. Dia tidak takut, dibagi dulu, pecah-pecahkan saudara-saudara. Dan yang terjadi bahwa saudara, Alkitab bilang sisa 12 bakul. Saya lebih suka bilang begini, lebih dari 12 bakul. Maksudnya lebihnya 12 bakul, saudara. Kalau sisa itu, ini lebih 12 bakul. Lebihnya 12 bakul, saudara. Saudara, hari ini Tuhan mau supaya kita tetap tenang. Supaya kita tetap berdoa. Supaya kita tetap mengucap syukur. Dan kita tetap berbagi, saudara. Yang mau katakan amin. Tetap tenang. Tetap berdoa. Tetap mengucap syukur. Dan tetap berbagi. Saudara, apa yang terjadi kemudian? Ayat selanjutnya berkata, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Wih, luar biasa loh saudara. Mereka bilang, Alkitab tidak berkata begini, lalu mereka dapat sebagian kecil atau sedikit-sedikit. Tetapi Alkitab bilang begini, mereka makan sampai kenyang. Nah, masalah kenyang ini kan beda-beda loh saudara. Kalau kenyangnya saya mungkin sekarang makan cuman setengah piring nasi, itu sudah cukup buat saya. Dulu jauh waktu saya masih usia remaja, saya makan bisa 2-3 piring. Ya. Kenyangnya saya sama Boas beda. Ya. Mungkin kenyangnya saya cuman setengah piring, Boas mungkin 2 piring sekarang. Wah, kalau setengah piring saya nggak kenyang Pak, kembung malah yang ada. Nah beda, tapi Alkitab bilang begini, sesuai dengan porsi dan kapasitas mereka, mereka semua kenyang. Luar biasa loh saudara. Tidak ada pemaksaan. Mereka makan sampai kenyang. Itulah Tuhan saya dan saudara. Itulah Tuhan saya dan saudara. Saudara, Tuhan memperhatikan. Artinya begini, waktu Tuhan memberitakan kabar baik, dia menyembuhkan. Dia perkara kecil, yaitu makan, minum, pakai. Tuhan tahu, Tuhan perhatikan. Dan dia bukan Allah yang tidak mengerti apa yang harus dia kerjakan di depan kita. Dia Allah yang mengerti dan tahu apa yang harus dikerjakan di depan kita. Sebaliknya kita nggak ngerti, nggak tahu seperti apa. Tapi dia Tuhan yang tahu dan mengerti, saudara. Saudara, mereka makan kenyang sesuai dengan kapasitas dan porsi masing-masing. Sudah kenyang, lebihnya 12 bakul. Tapi saya mau ajak begini, saudara. Kita jangan terjebak dengan pengejaran berkat jasmani ini saja. Ini yang mau Yesus gambarkan dengan sebetulnya, saudara. Ya, kalau di dalam Injil Yohanes dikisahkan juga Yesus melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan dalam versi Injil Yohanes. Selanjutnya dikatakan begini, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Sebenarnya ini yang Tuhan Yesus maksudkan. Barang siapa datang, akulah roti hidup, roti yang turun dari surga, dia menggambarkan. Barang siapa makan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak haus lagi. Saudara, hari ini dengar baik. Datang pada Yesus, kau tidak akan lapar lagi. Percaya sama Yesus. Percaya pada Yesus, engkau tidak akan haus lagi. Dengan katakan begini, saudara. Yang harus kita kejar itu adalah roti hidup. Roti hidup itu. Itu Yesus Kristus Tuhan. Jangan sampai pengejaran kita salah selama ini. Karena kita melihat keadaan kita yang kita kejar itu yang hanya sifatnya jasmani, kita menuntut Tuhan untuk memberikan ini, memberikan itu. Dengar baik, saudara. Yesus menjelaskan dalam Yohanes 6:35 bahwa dialah roti hidup sejatinya, yang sesungguhnya. Barang siapa datang pada dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya pada dia tidak akan haus lagi. Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan hanya memberikan kita jawaban untuk keperluan dan persoalan-persoalan hidup kita.
Tapi jauh di atas itu, Tuhan Yesus itu mengampuni saya dan saudara. Tuhan Yesus memberikan hidup kekal buat saya dan saudara. Apalagi Bapak Saudara? Apalagi Bapak Saudara? Soal makan, minum, pakai yang hari-hari ini mungkin sedang kita fokuskan. Dengar baik. Kejar roti hidup yang sejati itu. Yaitu Kristus Yesus Tuhan. Kejar dia dengan sungguh-sungguh. Dapati dia dengan sungguh-sungguh. Yang mau katakan amin. Mari kita siapkan hati kita masuk perjamuan kudus. Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan, Bapa, Engkau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari izinkan Roh Kudus mengintrospeksi kita, hati dan hidup kita. Apakah pengejaran kita akan Tuhan karena makanan, minuman, dan soal pakaian? Apakah kita rindu mengalami, mengejar roti hidup itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan? Alkitab katakan, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Bila pengejaran kita dalam hidup ini bukan hanya kita mencari jawaban buat persoalan-persoalan dan masalah kita, tetapi bersyukur
Buat Tuhan mengampuni saya dan saudara. Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal buat saya dan saudara. Suatu pemberian yang luar biasa. Anugerah yang tidak ternilai buat saya dan saudara. Hari ini, mari tenanglah hati kita. Sebab Tuhan selalu berbuat baik pada kita. Sebab Tuhan ada dan menyertai saya dan saudara. Tetaplah berdoa. Tetaplah miliki pengharapan. Tetaplah bersyukur. Tetaplah mengucap syukur. Tetaplah berbagi. Tetaplah berbagi. Maka kau akan melihat bahwa berkat itu bukan datang hanya pada hidupmu, tapi bagi banyak orang lewat hidupmu. Setiap kali kita masuk perjamuan kudus, kata Tuhan, biarnya jadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Mari ingat kebaikan Tuhan. Untuk kita merenungkan, mengingat kebaikan Tuhan. Sungguhnya tidak dapat yang kita bisa buat dan kita balas. Buat Tuhan, gak ada. Tuhan, kau baik. Kau baik buat kami ya Tuhan. Kau setia ya Tuhan. Kami berterima kasih, bersyukur buat kasih setiamu. Tuhan baik. Dan amat baik bagiku. Tuhan sungguh baik. Dan amat baik bagiku. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur sama Tuhan. Bahwa apa yang ada padamu, dan mengucap syukurlah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Ya lama ya siandara lamu. Makasih Tuhan. Makasih Bapa. Kami gak dapat balas semua kebaikan-Mu. Bahkan hidup kami gak sanggup kami dapat balas ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih kalau kami boleh mengenal, kami boleh datang dekat lekat. Kami boleh menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami gak pernah ditolak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kemudahan roti dan anggur. Semua jemaat Tuhan. Kami semua ya Tuhan.
dalam nama Yesus. Amin. Sebab apa yang kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan. Bahwa malam Tuhan Yesus sebelum disalibkan, ia mengangkat roti, mari kita meroti tangan kita tinggi-tinggi. Dan memecah-mecahkan dan berkata, roti ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat ini jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecah ini lambang daripada tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita cawan tangan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu yang mengalami cawan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kita meminumnya jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada lambang persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita naikkan syukur sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anugerah-Mu besar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami terima roti hidup itu, yaitu Kristus Yesus Tuhan dalam hidup kami. Yang menjadi satu dengan kami dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Dan Tuhan menuntun apa yang kami kerjakan dan kami usahakan. Kami berkati keluarga dengan shalom-Mu. Terima kasih Bapa. Kami meteraikan semua yang baik datang dari Engkau dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada engkau, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa yang telah dikenapi oleh anaknya Yesus Kristus, yang buat keluargamu, rumah tanggamu rukun dan harmonis, persekutuan, pertolongan kuasa Roh Kudus menjadikan kita menjadi garam dan terang dunia, jadi saksi Yesus yang sempurna sampai Tuhan datang menjemput kita dalam permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dan mau jadi berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.